Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda, NIM C02195507, kelas akuntansi D 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana warga negara di belahan dunia menyikapi pandemi COVID-19. COVID-19, masyarakat menyebutnya yaitu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang bisa mengakibatkan kematian. Kasus virus corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Wuhan, Cina. Tragedi akhir tahun 2019 tersebut berlanjut hingga penyebaran virus corona mewadah ke seluruh dunia. Hampir tidak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dengan virus tersebut. Nah, pandemi virus corona sudah menyebar di sekitar 173 negara. Lalu, bagaimana warga negara di belahan dunia menyikapi pandemi COVID-19 tersebut? Yang pertama, dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia masih bergelut melewati virus corona. Angka pasien COVID-19 di Indonesia sudah mencapai ribuan. Hampir setiap bulan, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mengenanginya. Salah satu caranya yaitu dengan kebijakan lockdown. Harapannya agar penyebaran virus dihentikan. Dampak sampingnya memang ekonomi akan mandek. Dampak ini tidak kurang parahnya daripada dampak virus itu sendiri. Yang kedua yaitu Jepang. Di Jepang sejauh ini terjadi 1.523 kasus corona dengan kasus diantaranya tertular saat berada di kapal pesiar Diamond Princess. 34 warga di Jepang meninggal karena terjangkit COVID-19. Sempat ada kekhawatiran setelah penyebaran di kapal pesiar tersebut. Jepang sejauh ini berhasil mencegah penyebaran virus, salah satunya setelah menutup sekolah sejak bulan Februari. Mereka tidak menerapkan lockdown tapi membatasi pergerakan setiap warga. Singapura dan Hong Kong. Seperti Jepang, Singapura dan Hong Kong membatasi pergerakan warga. Singapura dapat pujian dari Organisasi Kesehatan Dunia karena dianggap telah berhasil mengurangi penyebaran. Di Singapura ada 243 kasus. Belum ada laporan yang meninggal dan lebih dari 100 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Hong Kong tercatat 157 kasus, 6 diantaranya meninggal dan sekitar 88 dinyatakan sembuh. Kedua negara ini melakukan pelacakan di setiap wilayah siapa saja yang sudah melakukan dan atau dekat dengan mereka yang dinyatakan positif tertular COVID-19. Isolasi dan karantina juga dilakukan bagi mereka yang tertular. Kemudian Korea Selatan, tercatat lebih dari 8.300 kasus positif dengan 75 kematian. Negara ini memiliki pendekatan yang berbeda, yakni dengan melakukan tes COVID-19 dengan cepat gerak, di mana warga bisa datang tanpa harus datang ke rumah sakit atau klinik. Mereka tidak menetapkan lockdown sepenuhnya karena menganggap metode tidak bisa dilakukan di sebuah negara demokrasi. Kemudian di Cina, menjadi negara yang melakukan karantina terbesar dalam sejarah COVID-19 dengan menutup 16 kota. Jumlah kematian di Cina melebihi 3.200 orang. Sudah ada lebih dari 83.000 kasus COVID-19 di Cina. Kemudian di Eropa, Italia kini negara yang kedua terbesar kasus corona setelah Cina dengan 27.980 kasus, 2.158 kematian. Di Italia, lockdown diberlakukan secara nasional yang melarang hampir seluruh kegiatan. 60 juta warga. Pelarangan tersebut membuka toko, restoran, mendatangi tempat ibadah, dan sejauh jumlah tempat lainnya. Mengikuti Italia, Spanyol, dan Prancis menutup seluruh bisnis yang dianggap tidak penting bagi warga dan juga melarang pertemuan juga kegiatan di luar rumah. Sementara Denmark menjadi
negara Eropa pertama yang menutup perbatasan negara untuk pencegahan penyebaran virus tersebut. Rusia pun sudah menutup perbatasan dengan Polandia dan Norwegia setelah sebelumnya sudah menutup perbatasan dengan Cina. Virus corona menjadi bencana nasional, maka harus ada gotong royong bangsa menghadapi rasa dan cemas yang dirasakan masyarakat internasional dan tentu juga masyarakat Indonesia adalah apalagi dari hari ke hari jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat. Mari hilangkan pertikaian, politisasi dan saling nyinyir. Perang melawan virus corona adalah arena perjuangan kemanusiaan, bukan arena politik maupun ekonomi. Mari kita belajar dari Cina dan Italia. Mereka dihantam badai COVID, masyarakat mereka saling menguatkan dan pemerintahnya mereka memberi pesan pada dunia bahwa kami bersama pemerintah melawan virus corona. Nah, itulah tadi dari beberapa pendapat negara di belahan dunia menyikapi pandemi COVID-19. Nah, mari kita saling menguatkan dan memberi support. Waspada boleh, tapi jangan sampai panik. Stop sebar hoax. Kita harus pandai-pandai menerima berita. Jangan langsung ditelan begitu saja. Tetap stay di rumah, hindari keramaian, rajin-rajin cuci tangan, menggunakan masker ketika keluar di rumah, menghindari kontak dengan hewan. Semoga virus corona cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi pemaparan mengenai bagaimana warga negara di belahan dunia menyikapi pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.